Pada zaman dahulu kala, tersiar cerita mengenai seorang gadis bernama Sabaria, yang sampai sekarang masih diingat oleh masyarakat Kampar. Sabaria dikenal sebagai gadis yang ramah dan berparas cantik. Sabaria diyakini oleh masyarakat setempat dimakan oleh seekor buaya buas dikarenakan melanggar sumpah setia kepada kekasihnya bernama Buyung Andin. Sabaria tinggal bersama kedua orang tuanya di gubuk sederhana. Ayah dan ibunya hanyalah seorang petani biasa. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan. Namun, kehidupan keluarga mereka sangat bahagia. Mereka bersyukur telah diberi Yang Maha Kuasa seorang anak yang cantik dan patuh pada kedua orang tuanya. Sabaria sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Maklumlah, ia anak sematawayang. Kesehariannya membantu pekerjaan orang tuanya seperti memasak, mencuci, dan mengantar makanan ke ladang untuk kedua orang tuanya. Pada suatu hari, kawannya yang bernama Gadi Imar datang ke rumah. Sabaria, bagaimana kalau besok kita pergi acara tahunan perhelatan akbar yang dilaksanakan di kampung seberang? Sabaria tersenyum saja mendengar ajakan kawannya itu. Ayahku pasti tidak akan mengizinkan kita pergi. Itu persoalannya. Kalau itu masalahnya, kamu coba minta izin sama orang tuamu. Sabaria termenung sejenak mendengar perkataan Gadi Imar tadi. Betul juga katamu, apa salah aku mencobanya? Keesokan harinya, Sabariah menyampaikan keinginannya untuk pergi menengok perhelatan akbar tersebut kepada kedua orang tuanya. Kalau ayah dan ibu tidak keberatan, saya dengan Gadi Imar bermaksud pergi menengok perhelatan di kampung seberang. Konon kabarnya acaranya sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Ayahnya termenung sejenak mendengar permintaan anak gadisnya itu. Hatinya gundah gulana melepas kepergiannya karena melewati hutan dan banyak binatang buas. Karena hanya sesekali saja anaknya memohon, sulit rasanya bagi sang ayah untuk menghalanginya. Ia takut anaknya akan kecewa karena keinginannya tidak dikabulkan. Walaupun hatinya berkecamuk mengkhawatirkan keselamatan anak gadisnya. Seandainya kemauanmu sudah buat, nak, ayah tidak kuasa untuk melarangmu. Cuman, ayah berpesan, jagalah dirimu baik-baik. Ayah dan ibumu berdoa, semoga kamu selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Sabaria berangkat ke pesta yang letaknya jauh dari kampungnya. Tempat itu bernama Bukit Podang Potai. Setelah lama berjalan, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak melepas lelah. Sabaria terkejut dengan kedatangan seorang pemuda yang tampan. Mereka pun berkenalan. Pemuda itu bernama Buyung Andin. Pertemuan itu menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Sabariah sangat mencintai Buyung Andin, begitu juga sebaliknya. Hubungan mereka bukan menjadi rahasia umum lagi. Hari-hari yang mereka lalui begitu indah. Di mana ada Sabariah, di situ ada Buyung Andin. Hubungan mereka telah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Setelah lama berpacaran, akhirnya mereka bertunangan. Kemudian, Buyung Andin ingin pergi merantau mencari biaya persiapan untuk acara resepsi pernikahan mereka nanti. Keinginan tersebut ia sampaikan kepada Sabariah. Sabariah, kita sudah bertunangan loh. Tidak lama lagi hubungan kita akan sampai ke pelaminan. Ada yang ingin abang sampaikan nih. Katakanlah bang, barangkali saya bisa membantu abang. Abang ingin merantau mencari biaya pesta perkawinan kita nanti. Maklumlah, abang belum ada persiapan. Kemudian ia pamit kepada kekasihnya Sabariah. Mereka telah bersumpah untuk sehidup semati. Jika salah seorang dari mereka melanggar sumpah, akan menerima hukuman atau kutukan dari Yang Maha Kuasa. Sabariah bersumpah. Kalau saya melanggar janji, apabila di air saya akan dimakan buaya, di darat dimakan harimau. Kalau saya melanggar janji, apabila di lautan akan dimakan hiu, di daratan menjadi hantu cindai.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sudah 1 tahun, tidak ada kabar berita dari sang kekasih Buyung Andin. Buyung Andin sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak pernah mengirimkan kabar kepada tunangannya. Keadaan ini pun membuat si Sabaria bersedih hati. Orang yang dicintai tidak kunjung memberikan kabar berita. Si Sabaria menunggu dengan hati gundah gulana. Tiada lagi tempat bercerita, tempat bermanja, dan tempat berbagi suka dan duka. Alkisah, seorang pemuda yang gagah berani bernama Bujang Ilala, anak orang kaya dari kota Padang Siabu. Bujang Ilala minta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke Lawik Bawo. Dalam perjalanan ke Lawik Bawo, dia dihadang oleh penyamun, sehingga terjadilah perkelahian. Perkelahian tersebut tidak seimbang karena 1 melawan 5 orang. Akan tetapi, kemenangan berada di tangan Bujang Ilala yang telah menguasai ilmu bela diri. Setelah berhasil mengalahkan para penyamun itu, ia melanjutkan perjalanan. Kemudian, ia berhenti di sebatang kayu besar yang tidak jauh dari rumah Sabaria. Bujang Ilala melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas kayu besar. Lalu dibidikannya anak panah sampai 3 kali tidak mengenai sasaran. Anak panah tersebut menyasar ke atap rumah Sabaria. Sabaria pun keluar rumah, melihat apa yang sedang terjadi. Sabaria terkejut melihat seorang pemuda tampan dengan memegang anak panah di tangan kanannya. Sabaria memaki pemuda itu. Apakah kamu tidak berpikir jika anak panahmu tadi mengenai keluargaku? Apakah kamu bisa mengganti dengan nyawamu? Mentang-mentang kamu anak orang kaya, lantas bisa bertindak sesukamu. Pemuda itu hanya menunduk mendengar makian Sabaria. Tidak sedikit pun saya bermaksud mengganggu ketenangan keluargamu. Saya hanya menembak seekor burung. Kebetulan anak panahku menyasar ke atap rumahmu. Atas kelalaianku itu, aku minta maaf dan berjanji mengganti segala kerugian yang terjadi. Akhirnya, Sabariah malu sendiri dan hatinya luluh melihat kesabaran serta kesopanan pemuda itu. Mereka pun berkenalan dan saling jatuh cinta. Cinta Sabariah yang begitu besar kepada Bujang Ilala telah melupakan segala-galanya. Sabariah lupa akan janjinya sehidup semati bersama Buyung Andin. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, datanglah keluarga Bujang Ilala untuk melamar Sabariah. Hari yang baik untuk pesta perkawinan pun telah ditentukan, sedangkan semua biaya pesta ditanggung oleh keluarga Bujang Ilala. Pada waktu malam bainai, Sabariah ingin mandi ke sungai. Akhirnya, Sabariah pergi mandi sendirian saja. Setelah lama mandi, Sabariah tidak kunjung pulang dan membuat semua orang gelisah. Orang-orang pun pergi mencari Sabariah ke sungai. Setelah sampai di sungai, yang ditemui hanyalah pakaiannya saja, sedangkan Sabariah tidak ditemukan. Sementara itu, di tempat lain, ada 3 orang pemuda yang sedang mencari rotan di pinggir sungai. Pemuda itu yang satu bisu, yang satunya lagi tuli, dan satunya lagi gagap. Setelah lama bekerja, mereka beristirahat. Sementara si bisu pergi ke pinggir sungai untuk mengambil air. Ia melihat sebuah batu besar menyerupai seekor buaya. Dan di dalam mulut buaya itu terdapat sebuah batu yang menyerupai seorang manusia. Si bisu berlari terbirit-birit, wajahnya pucat, kakinya kaku, tak kuasa untuk melangkah, dan mulutnya pun kaku. Setelah bertemu kedua kawannya tadi, ia menceritakan apa yang ia lihat. Dengan susah payah, kedua kawannya memahami apa yang dikemukakan oleh si bisu dengan bahasa isyarat. Kemudian mereka bergegas pergi ke sungai itu. Mereka pun terkejut melihat sebuah batu besar yang mirip buaya tersebut, yang di dalamnya terdapat seorang gadis. Gadis itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabariah, yang sudah menjadi batu bersama buaya yang telah memangsanya.